Pemirsa, mendekati hari pemungutan suara, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Jakarta Pusat menggelar simulasi pemungutan dan juga perhitungan suara di kantor Kelurahan Gambir. Berbeda dari simulasi sebelumnya, dalam tahapan simulasi kali ini, pihak KPU Jakarta Pusat melibatkan petugas KPPS yang benar-benar bertugas dalam TPS tersebut dan warga yang terdaftar sebagai daftar pemilih tetap di lokasi itu. Saudara Ika Mudrika. Kurang dari 2 pekan lagi, pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta akan segera dilaksanakan. Untuk memastikan kelancaran pelaksanaan pemungutan hingga perhitungan suara tersebut, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Jakarta Pusat menggelar simulasi pemungutan dan perhitungan suara di kantor Kelurahan Gambir pada Minggu pagi. Berbeda dari simulasi sebelumnya, dalam tahapan simulasi kali ini, pihak KPU Jakarta Pusat melibatkan petugas KPPS yang telah menjalani bimbingan teknis serta benar-benar bertugas dalam TPS tersebut. Bahkan warga yang ikut dalam simulasi tersebut merupakan warga yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap di TPS 06 Kelurahan Gambir. Mereka pun diminta untuk mengikuti prosesi jalannya pemungutan suara mulai dari tiba di TPS sambil membawa KTP dan form model C pemberitahuan, memilih di dalam bilik suara, memasukkan surat suara ke kotak suara, hingga mencelupkan jari ke tinta sebagai tanda telah mengikuti prosesi tahapan pemungutan suara. Kepala Divisi Teknis KPU Kota Jakarta Pusat Fitri Ani mengungkapkan simulasi ini digelar guna memastikan kesiapan bagi pihak penyelenggara pemilu dan petugas KPPS di lapangan dalam melaksanakan tahapan pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta pada tanggal 27 November mendatang. Ya, simulasi hari ini adalah simulasi untuk menyampaikan kepada publik bahwa kita Jakarta Pusat itu sudah siap untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara untuk tanggal 27 November nanti. Itu Ketua Bawaslu. Untuk tahap-tahapnya ini apa aja Bu dari awal sampai akhir ini? Ya, pertama pemilih. Jadi pemilihnya itu adalah pemilih real dari sini, warga TPS 06 Gambir. Terus petugas KPPS-nya juga petugas real, jadi bukan dari kita, tapi memang KPPS yang sudah dilantik dan dibimtek kemarin. Saudara Yuni, awalnya itu seperti apa tahapnya? Iya, alurnya itu pemilih pertama KPPS menyampaikan C pemberitahuan pemilih kepada pemilih di TPS 6. Terus TPS dibuka dari jam 7, dari jam 7 pagi. Ketua KPPS memastikan semua atribut atau logistik TPS sudah lengkap gitu kan. Kemudian nanti baru dibuka, dipastikan saksi sudah hadir, PTPS sudah hadir, baru nanti dicek kembali surat suara yang diterima sudah sesuai atau belum. Kalau semua udah clear, udah oke, baru pemilih dipersilakan untuk memilih. Mereka harus memilih dengan cara membawa KTP dan C pemberitahuan petugas. Nanti petugas akan meminta absen, melihat tangannya apakah sudah tercoblos atau belum. Setelah itu nanti baru mendapatkan surat suara. Mereka ke bilik untuk memilih. Kemudian setelah itu mereka memasukkan surat suara ke dalam kotak suara. Kemudian terakhir mereka menuju KPPS 7, mencelupkan jari tangan ke tinta, baru selesai. Surat suara yang rusak itu nantinya seperti apa? Suara rusak. Jadi kalau suara rusak itu mereka boleh meminta. Jadi ketika pemilih melihat ini surat suaranya sudah rusak atau ada coblosan, maka dia boleh meminta yang baru kepada Ketua KPPS. Ketua KPPS memberikan yang baru, baru nanti dia mencoblos. Nah, nanti setelah jam 1, jam 13, TPS ditutup. Yang boleh apabila masih ada antrian maka masih bisa melayani, tapi kalau udah nggak ada berarti langsung tutup, istirahat. Ketua KPPS sama anggota istirahat. Mungkin jam 2 itu dibuka kembali untuk melakukan penghitungan suara sampai dengan selesai. Selain bisa memberikan pemahaman kepada calon pemilih, simulasi juga diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi para anggota KPPS yang bertugas di tempat pemungutan suara atau TPS agar tak terjadi kesalahan dalam tahapan pemungutan hingga perhitungan suara.